Koperasi desa ini lebih menyeramkan dari MBG ya? Gue nggak tahu, netizen nanya gue. Tapi gue nggak mau langsung dijelekin, mendingan kita bedah secara objektif. Itu kita keuntungan hanya kurang lebih 78.000. 78.000 per 25 Desember kemarin. Jadi selama 6 bulan. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral. Gue mulai dari satu angka deh, Rp78.000. Bukan uang jajan, itu laba bersih dari satu unit usaha retail selama 6 bulan penuh. Dan di lokasi paling strategis se-Jakarta Selatan. Ini di basement Blok M Hub, tempat banyak banget orang lalu lalang tiap hari. Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, ya dia catat lah laba bersihnya tuh Rp78.000. Itu selama 6 bulan pertama operasional Juli sampai Desember 2025. Nah yang gue ingat, perasaan dulu janjinya nggak kayak gini deh. Waktu program ini pertama diluncurin, Menteri Koperasi waktu itu ya, Budi Ari Setiadi, bikin asumsi koperasi desa nih potensinya tuh untung sampai 1 miliar per tahun atau 80 triliun rupiah untuk 80.000 koperasi. Bahkan sempat ada klaim optimis lain loh, Wakil Menteri Koperasi optimis koperasi desa Merah Putih bisa menghasilkan keuntungan secara bisnis sebesar 90%. Sebentar, ini yang bikin gua agak bingung nih. Buat operasionalnya aja, pemerintah sampai impor 105.000 unit mobil pickup dari India. 24,6 triliun rupiah. Itu duit gede banget buat kendaraan logistik doang. Dan itu baru satu pos pengadaan. Belum termasuk gudang, gerai, modal usaha. Dan di tengah semua ini, tepatnya di 12 Juli 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono bilang, koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang dan mineral. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral. Dan koperasi kini juga diizinkan menggarap sumur minyak rakyat serta pabrik pengolahan CPO. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola sumur minyak rakyat. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Jadi nih, unit usaha yang untungnya masih dihitung ribuan rupiah, sekarang dikasih kunci buat masuk ke bisnis yang biasanya cuma sanggup dipegang korporasi besar. Pertanyaannya, make sense nggak? Nah itu, makanya kita harus bedah pelan-pelan. Jangan langsung ngejelekin, kita bedah objektif dulu. Jadi kita mundur dikit ya, biar kalian nggak salah paham, posisinya Kopdes sekarang itu ada di mana. Programnya resmi diluncur lewat Impres di Juli 2025. Dan targetnya ambisius, yang tadi gue bilang, 80.000 koperasi desa dan kelurahan berdiri serentak di seluruh Indonesia. Tapi targetnya tuh berkali-kali molor. Awal ditargetin Oktober 2025, tapi ternyata sampai akhir tahun cuma 20.000 dan masih di tahap pembangunan. Dan bulan lalu, pemerintah akhirnya ngaku sendiri kalau targetnya kegedean. Pemerintah mangkas target operasional Kopdes Merah Putih dari 80.000 jadi 40.000. Itu sampai akhir tahun. Intinya, ya oke lah ada perubahan strategi. Tujuannya biar memastikan koperasi yang udah dibentuk benar-benar beroperasi dan berkelanjutan. Dan dari yang tersisa pun, yang beneran jalan sebenarnya masih dikit banget. Sampai awal Juli 2026, 13.648 Kopdes Merah Putih udah menyelesaikan pembangunan gerai. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 unit lah udah resmi diluncurin dan beroperasi. 20 ribuan itu masih ada di tahap pembangunan fisik dan persiapan. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya simple. Modal. Dari mana uangnya? Karena di Jawa Tengah aja, dari 8.500 koperasi yang udah dibentuk, baru 3.300 resmi beroperasi, sisanya belum aktif lantaran terkendala faktor modal. Nah ini yang bikin twistnya makin kerasa. Modal buat jualan sembako aja masih jadi masalah struktural di ribuan desa. Tapi bulan ini juga, sebagian Kopdes justru dikasih mandat baru buat masuk ke bisnis yang butuh modal jauh lebih gede. Cuma di chapter selanjutnya, sebenarnya yang perlu dibedah belum angkanya dulu nih, tapi seberapa jauh gapnya. Di luar angka, ini bagian menurut gue paling penting dari seluruh video. Karena skema model Kopdes sekarang itu jalan lewat pinjaman himbara. Setiap koperasi bisa ngajuin pinjaman dengan plafon paling banyak 3 miliar rupiah. Suku bunganya sekitar 6% per tahun dan tenor sampai 72 bulan atau 6 tahun. Nah dari 3 miliar rupiah itu, nggak semuanya itu bisa dipakai bebas. Plafon pinjaman buat belanja operasional dibatasin paling banyak 500 juta rupiah. Nah sekarang gue mau kalian bandingin sama kebutuhan real bisnis yang baru dibuka ini. Buat bangun satu pabrik CPO skala mini, bukan pabrik gede ya, yang mini-mini nih. Investasinya itu butuh 23 miliar rupiah dengan return of investment 4,3 tahun. Itu untuk produksi 10 ton minyak setiap hari. Dan itu pun butuh pasokan sawit dari lahan sekitar 1.000 hektar. Harus konsisten. Dan hitungan itu aku bingung ya. Plafon pinjaman Kopdes 3 miliar rupiah. Satu pabrik CPO mini 23 miliar rupiah. Hampir 8 kali lipat dari semua pinjaman yang bisa diakses dalam satu Kopdes. Dan belum lagi ngomongin supply-nya nih.
pasokan sawit dari 1000 hektarnya, belum lagi ngomongin tambang mineral atau sumur minyak yang kompleksitasnya lebih lagi. Resikonya juga bukan cuma modalnya cukup atau enggak. Ini semua kan bakal jadi potensi resiko operasional. Direktur Ekonomi Chelios yang ngeproyeksiin potensi kerugian akibat gagal bayar Kopdes itu sampai 7 triliun rupiah. Itu di tahun pertama. Dan terus naik sampai 28 triliun rupiah di tahun ke-6. Ini dibikin asumsi resiko gagal bayar setara UMKM. Dan beliau juga bilang, ini project digagas itu kurang dari 1 tahun. Persiapannya belum matang. Dan ada ekonom lagi ngasih syarat dasar. Simple loh. Bukan masalah modal, bukan masalah supply chain. Setidaknya keberhasilan dari program ini jangan dinilai dari berapa banyak koperasi, tapi kemampuan koperasi untuk ngejalanin usaha secara berkelanjutan. Ada pengamat juga nih, dan dia lebih pedes lagi. Dia bilang model bisnis Kopdes ciptain kerumitan operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan koperasi tradisional. Kesimpulannya, desain Kopdes Merah Putih ini terlalu ambisius dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Ngurus minimarket, apotek, gudang, itu aja udah dianggap terlalu kompleks buat kapasitas sekarang ya. Gimana soal tambang, migas, pabrik sawit? Dan ternyata gap ini bukan cuma soal duit doang. Ada beberapa sinyal lain kalau digabungin menuju ke arah yang sama sebenarnya. Dan ini agak ngeri-ngeri sedep. Tapi ini opini pribadi gua. Coba kita lihat dari sisi orang yang bakal beneran ngejalanin bisnis di lapangan. Ada sekitar 30.000 manajer profesional. Ini buat Kopdes baru mulai minggu pertama Agustus 2026. Masalahnya, pabrik CPO, PLTS yang tadi gue sebut di awal video, sama-sama ditargetin resmi jalan di bulan yang sama persis, Agustus. Jadi, manajernya tuh baru megang tugas. Bisnisnya diresmiin. Dan kalau kalian mikir, mungkin pemerintah udah ngitung resikonya. Menurut gue belum sepenuhnya. Karena ini bareng dengan pemangkasan target ke 40.000 unit tadi. Menkop Ferry Juliantono, beliau sendiri bilang, kedepannya bakal ada penguatan kualitatif lewat kajian kelayakan. Biar model bisnisnya ini sustain nih, nggak cuma jangka pendek doang. Pertanyaannya, kenapa studi kelayakannya baru mau dibikin di saat sebagian Kopdes udah dikasih mandat buat masuk ke sektor yang jauh lebih berat? Ini kayak, gimana ya bahasa paling simpelnya? Tambal sulam, tambal sulam, tambal sulam. Kayak emang udah SOP-nya pemerintah kayak gitu apa gimana? Belum lagi dikasih mandat baru, Pak Presiden memutuskan Kopdes jadi satu-satunya jalur penyaluran barang bersubsidi. Ini LPG 3 kilo, pupuk, sampai pangan tertentu. Ini sering diingetin loh, belum terbukti operasionalnya, belum terbukti gudangnya memadai, sistem stok yang rapi, tapi dikasih pintu tunggal yang lemah. Nanti kalau antri lagi gimana? Langka lagi, permainan kuota. Belum lagi ya semoga nggak terjadi permafiaan. Sampai ada guru besar IPDN nyinggung lah ke ini kayak koperasi unit desa di era Orde Baru yang kolaps begitu dukungan negaranya dicabut pasca reformasi. Cuma ya semua ini kalau ditarik jadi satu benang, sebenarnya ya proses yang terburu-buru, kuasa yang terlalu besar, SDM yang baru jalan di bulan yang sama, studi kelayakannya masih berjalan, beban tambahan terus ditumpuk, dan presiden historisnya sendiri udah nunjukin ini pola yang sangat berisiko untuk gagal. Tapi dari semua risiko dan concern yang gue sebut, masih belum nih, karena ini sinyal terpisah yang justru menunjuk ke satu area yang sama. Dan kalau udah segini banyak sinyalnya, rasanya udah cukup buat kita jawab pertanyaan yang dari awal kita putar-putar ini. Ya, kita harus tanya, Kopdes nih udah siap belum? Dan jawabannya nggak sehitam putih itu. Karena, again, niatnya bagus. MBG tuh niatnya bagus. Kopdes juga bagus. Idenya kan motong rantai tengkulak reseller-reseller. Jadi desa-desa punya akses langsung ke sektor-sektor strategis yang selama ini dikuasain sama korporasi. Proyek CPO di Musin Bayu Asin, sama PLTS di Kepulauan Riau yang mau diresmiin Agustus nanti, sebenarnya kalau memang dijalanin selektif dan bertahap, bisa jadi contoh yang beneran works. Tapi kalau kita lihat data yang ada sekarang ya, unit economics dasarnya aja belum kebukti jalan. Dengan uang segitu banyak udah mau dilontarin. Untung Rp78.000 dalam 6 bulan di lokasi paling strategis. Ada publik lah evaluasi. Ribuan Kopdes masih mandek. Dan sekarang sebagian di antaranya harus loncat ke bisnis yang butuh modal berkali-kali lipat dan lebih kompleks. Ini tuh, again, bukan gua tuh pesimis sama pemerintah, bukan gua bilang jangan jalanin program ini. Tapi ini kejadian berulang gak sih? Ini soal timing dan skala. Kayak nyuruh orang baru buat belajar, jalan aja belum lancar nih, langsung lari maraton. Dan gue juga harus jujur nih, mungkin ada memang beberapa Kopdes yang memang siap, operasionalnya bagus, lokasinya punya potensi. Itu yang menurut gue harus jadi benchmark. Tapi kalau kebijakan yang digeneralisir ke ribuan Kopdes sekaligus tanpa filter yang ketat, itu yang bikin gue agak concerning. Tapi ya ini mungkin cuma opini seorang manusia biasa. Yang dari video pendek ini ya, sebenarnya ya capek ngomongin hal yang sama. Terburu-buru, tergesa-gesa, tanpa komunikasi yang oke. Cuma, prove me wrong. Mungkin ada di beberapa daerah yang udah ngerasain Kopdes ini, wah mantap nih, harganya oke, operasional rapi. Kalian bisa share di bawah, tapi ya gue mau tahu dari sisi pandang kalian lah. Menurut kalian gimana koperasi desa ini? Gue sih berdoa lancar, gue berdoa bagus, gue berdoa profit bisa bawa banyak manfaat ke warga dan pemerintah. Amin. Tapi ya tugas gue di sini ngeliat dari semua aspek resikonya dan nyampein apa yang menurut gue patut buat kita pantau. Guys, see you guys next video. Bye-bye.